Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di kawasan Pantai Ulakarang di pantai barat Sumatera di Kota Padang. Sore ini saya ingin mengajak sahabat pembelajar untuk mencari lebih tahu atau berdiskusi atau membedah isu wadas. Mengapa wadas penting kita diskusikan? Pertama, karena di tengah kondisi perpolitikan Indonesia yang dipandang sangat terbuka dewasa ini, masih saja ditengarai adanya kekerasan aparat terhadap warga. Tetapi tentu saja saya ingin melihat dari banyak perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif yang paling tidak itu diungkap oleh teman-teman lembaga bantuan hukum Yogyakarta, LBH Jogja, yang mendampingi warga Wadas. Wadas sendiri adalah satu desa di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di desa itu akan dibangun atau sedang mulai dibangun waduk atau bendungan Bener. Nama Bener sendiri tentu saja nama kecamatan, di mana Wadas menjadi salah satu desa di Kecamatan Bener itu. Menurut LBH, sejumlah aparat gabungan TNI dan Polri mendatangi dan mengepung desa Wadas, Kecamatan Bener pada hari Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022. Di banyak video yang beredar di media sosial juga diperlihatkan atau memperlihatkan bahwa aparatur gabungan itu dilengkapi dengan senjata. Tak hanya mengepung desa Wadas, puluhan warga desa tersebut bahkan kemudian juga dibawa, yang disebut oleh teman-teman tentu saja ditangkap, diamankan. Karenanya kemudian setelah itu rame di lini masa tagar Save Wadas, kemudian tagar Wadas melawan, lalu juga tagar Wadas tolak tambang. Berbagai media kemudian memberitakan ini. Para warga itu ditangkap karena mereka termasuk warga yang bersikeras menolak lahannya dibebaskan untuk penambangan batu andesit. Mengapa penambangan batu andesit? Karena batu andesit itu akan digunakan sebagai material untuk membangun bendungan Bener, bendungan yang merupakan prioritas strategis nasional atau pembangunan strategis, proyek strategis nasional. Diketahui dari berbagai sumber, total luas tanah yang akan dibebaskan untuk penambangan batu andesit itu mencapai 124 hektar. Dari sanalah, dari penambangan itu, nanti batu andesit di desa Wadas itu digunakan sebagai material untuk membangun pembangunan waduk Bener yang lokasinya di sana itu. Warga tentu saja menolak. Apa alasan yang menolak itu? Karena desa Wadas adalah desa yang sebagian besar warganya menjadi petani. Sawah-sawah mereka, ladang mereka khawatir akan kekurangan air jika galian C batu andesit itu tetap diteruskan. Karena tentu saja penambangan batu andesit itu akan merusak sumber mata air dan itu akan mengganggu air atau perairan di desanya. Sahabat pembelajar, bahkan dari perspektif teman-teman LBH, ada sejumlah orang, kita 64 orang warga yang tidak bersetuju itu, lalu kemudian ditangkap dan dibawa ke
oleh pihak atau oleh aparatur itu. Meskipun kemudian dalam 2-3 hari setelah itu dibebaskan. Sahabat, itu dari perspektif teman-teman LBH. Dari perspektif Gubernur Ganjar, tentu ada perspektif lain. Perspektif lainnya, Pak Gubernur menyebutkan bahwa di desa Wadas itu ada sejumlah orang yang memang masih belum menerima atau menolak pembangunan bendungan. Tetapi sebagian besar yang lainnya itu sudah menerima. Dan proses yang terjadi pada hari itu ketika kejadian, sebetulnya pihak dari Badan Pertanahan Nasional hendak melakukan pengukuran terhadap lahan kepemilikan warga yang sudah bersetuju. Tetapi ketika koordinasi sebelum dilaksanakan pengukuran itu, pihak BPN minta untuk dilakukan pendampingan atau pengawalan, dan Satuan Gabungan TNI Polri melakukan pengawalan ketika dilakukan pengukuran itu. Terjadilah kemudian peristiwa yang kemudian terjadi itu. Sahabat, tentu saja dari dua perspektif ini yang menjadi persoalan kemudian adalah soal bagaimana komunikasi antara para pihak itu kemudian dilakukan. Beruntung sekali ketika dewasa ini kita sama-sama bisa cepat segera mengakses informasi itu. Informasi dari pihak A, dari pihak B, dari pihak C, bahkan kemudian informasi yang dibuat secara perseorangan. Dari sisi komunikasi sebetulnya ini adalah ujian bagi pemimpin daerah yang di mana lokasi rencana pembangunan proyek strategis nasional itu dilakukan. Tentu saja dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar juga sudah menyampaikan ketika pertemuan dengan Pak Kapolda Jawa Tengah untuk segera memperbaiki model komunikasi atau pendekatan terhadap warga Wadas ini. Mengapa saya sebut keberuntungan? Karena di era keterbukaan seperti sekarang ini, di mana kejadian atau peristiwa saat itu bisa kita dengar, kita saksikan lewat media sosial yang sedemikian rupa bisa cepat terekspos begitu. Karenanya kemudian persoalan Wadas ini menyita banyak perhatian banyak pihak. Benar, Pak Gubernur ketika menyadari bahwa model komunikasi atau cara komunikasi harus segera diperbaiki. Pihak lain di pemerintahan tentu saja ingin memastikan bahwa proyek strategis nasional itu berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi tetap saja, karena meskipun proyek nasional itu untuk kepentingan sebesar-besarnya memberikan kemanfaatan bagi warga tidak hanya Wadas, tidak hanya Kecamatan Bener, tidak hanya Purworejo, tetapi juga mereka yang akan menikmati pengaturan bendungan Bener dengan debit air yang besar. Tentu saja jangan juga melupakan hak-hak dari individu warga yang masih belum terwadahi, belum juga kepentingannya itu terakomodasi, termasuk kepentingan teman-teman yang menyatakan bahwa penggalian batu andesit akan merusak ekosistem, terutama soal sumber-sumber air yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi warga Desa Wadas dan sekitarnya. Kearifan tentu saja menjadi kunci penyelesaian ini. Saya yakin semua kita akan mampu dengan duduk bersama. Mudah-mudahan di video berikutnya saya bisa memberikan ulasan yang lebih mendalam lagi dari sudut pandang yang berbeda dengan yang lain tentu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.